Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dari perwakilan kelompok 10 akan menjelaskan hadis dilihat dari segi kualitasnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebelum menerapkan sesuatu yang baru dalam hidup, ada kalanya kita harus tahu asal-muasal kualitas dari sesuatu perkataan juga perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih. Kata sahih juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat, dan pasti. Yang dimaksud dengan hadis sahih menurut muhaddisin adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung atau mutasil. Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung adalah bahwa setiap perawinya dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawinya terdekat sebelumnya. Kedua, rawinya dhobit. Seorang perawi dikatakan dhobit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat dengan sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Tiga, rawinya adil. Semua perawinya di samping harus Islam dan balik. 4, tidak ada kejanggalan atau syadz. Yang dimaksud syadz atau syuzud adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sikoh. 5, tidak catat atau ilat. Kata ilat yang dibentuk jamaknya hal atau al-hal menurut bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini maka yang disebut hadis berilat adalah hadis-hadis yang ada cacat atau penyakitnya. Jenis-jenis hadis sahih. 1. Hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis makbul secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang 5 sebagaimana tersebut di atas. 2. Sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis makbul atau sifat al-qubul. Hadis hasan. Menurut pandangan Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya adil. Yang kedua, kedhabithan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang keempat, tidak mengandung ilat. Jenis-jenis hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, para hadis hasan li dzatihi, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang master, tak nyata keahliannya,
bukan pelupa yang banyak salahnya. Tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan. Hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Susanto. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa ialah hadis yang lemah, dan secara istilah hadis dhaif yaitu hadis yang di dalamnya tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau sebagai penasihat di dalam masyarakat. Pembagian hadis dhaif ini ada dua pembagian atau dua sebab. Yang pertama yaitu hadis dhaif sebab putusnya sanad. Yang kedua, hadis dhaif sebab cacatnya periwayat. Hadis dhaif sebab putusnya sanad ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang putus sanadnya di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in. Sedangkan yang kedua hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq secara pengertiannya yaitu hadis yang terputus di awal sanad gurunya satu atau lebih berturut-turut. Jadi hadis mu'alaq ini sanadnya putus secara berturut-turut. Yang ketiga hadis mu'dal. Hadis mu'dal yaitu hadis yang putus sanadnya 2 atau lebih berturut-turut. Yang keempat hadis muqata'. Pengertiannya yaitu hadis yang putus sanadnya 1 atau lebih tidak berturut-turut setelah sahabi. Dan yang terakhir hadis mudalas. Menurut bahasa, hadis mudalas ini hadis yang menyembuhkan cacatnya sanad, sedangkan menurut istilah yaitu menyembunyikan cacatnya sanad dan menambahkan cara periwayatan yang baik. Jadi hadis mudalas ini menyembunyikan cacatnya sanad, tapi yang ditambahkan adalah yang baik dari periwayat. Dan yang kedua, pembagian yang kedua yaitu hadis dari cacatnya periwayat yang tidak adil. Hadis dari cacatnya periwayat yang tidak adil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini atau disebabkan juga dengan bohongnya periwayat. Yang kedua yaitu hadis matru'. Cara pengertiannya hadis matru' yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Jadi kalau hadis maudhu' tadi memang bohong, kalau yang kedua hadis matru' ini dianggap bohong. Yang ketiga hadis munkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik. Jadi hadis munkar ini periwayatnya yang fasik. Ya, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.